subscribe dulu dong. Ormas, Ansor laksanakan program di bulan Ramadan 1443 Hijriah Minggu tanggal 17 April tahun 2022. Kegiatan tersebut dengan tema yaitu, Ansor bercerita, anak muda bicara ekonomi dan wirausaha konteks lokal Manado. Sebelumnya kegiatan ini sudah dibuka pada tanggal 14 April tahun 2022 yang dilaksanakan di Rumah Kopi atau Warung Kopi Kemang. Kegiatan ini dihadiri langsung owner Warung Kemang Manado yaitu Meiki Arik Sujadi, dan bintang tamu Wakil Ketua Bidang Ekonomi Ansor Sulawesi Utara yaitu, Irving Kurniawan Biki yang juga menjabat sebagai Direktur Operasional PD Pasar Kota Manado, dan Ketua Ansor Manado Junaidi Maskromo. Kegiatan ini juga dihadiri para pemuda Ansor yang ada di Kota Manado. Dalam dialog tersebut moderator menanyakan tentang nama Pasar 45, dan Direktur Operasional PD Pasar Kota Manado Irving Kurniawan Biki menjelaskan, kenapa Pasar 45 diberi nama Bendar, dan sampai saat ini PD Pasar Manado menamakan dengan sebutan New Bendar. Bukan New Bendar saja yang dibahas, bahkan revitalisasi pasar bersehati Kota Manado. Dan Direktur Operasional PD Pasar Kota Manado Irving Kurniawan Biki menjelaskan terkait pasar yang ada di Kota Manado, di antaranya terkait pasar yang modern dan diperkirakan bulan Juni atau Juli pasar bersehati sudah selesai, dan akan dirubah menjadi pasar rakyat. Seperti apa penjelasan Direktur Operasional PD Pasar Kota Manado, berikut cuplikan dialognya. Pasar Tamara di daerah Mapanget, itu pasar kecil. Kemudian pengelolaannya juga termasuk shopping center dan jalan roda. Oh, oke, banyak ya. Tapi mungkin ada satu pasar yang kurang tadi. Pasar baru. Ini kita tadi bikin pasar yang kurang. Satu, pasar malam. Ada santai kok berada, betul santai-santai aja. Ya. Ketua ya, yang apa tuh bagus itu tadi ketua biar santai. Oke, jadi banyak ya pasar ternyata ya. Oke, nah yang jadi masalah sampai saat ini paling banyak apa? Nah, bersehati kan. Ya. Saya sering ketemu dengan ibu-ibu bercerita, bestnya mati deh, pasar belum bongkar gitu. Itu sebenarnya mau bongkar gimana tuh? Sekarang lagi bongkar, terus nanti kedepannya seperti apa? Ya, bersehati ini Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bapak Andre Ano dan Bapak Richard Suwalang ingin membangun ikon baru di kota ini. Dan ikon itu adalah pasar bersehati. Yang selama ini image di masyarakat kota adalah pasar yang jorok, pasar yang kotor, pasar yang bapece, hampir semua nilai-nilai negatif itu ada di pasar itu, pasar bersehati. Padahal yang menggerakkan roda ekonomi di Kota Manado ada di pasar bersehati. Semua orang kalau di sini kan belum ada pasar induk. Nah, bersehati inilah jadi pasar induk Manado, tapi walaupun tidak sebesar yang ada di pasar-pasar induk yang lain. Tetapi bersehati ini menjadi poros poros pasar yang ada di Manado, khususnya di Sulawesi Utara. Hampir semua bahan-bahan kebutuhan pokok dan pertanian itu ada dari sini dulu. Masuk ke pasar bersehati dulu, baru didistribusi ke semua pasar, termasuk pasar-pasar ataupun termasuk di daerah-daerah luar Sulawesi Utara seperti Ternate, di luar-luar pulau, di luar kota. Oke, jadi sebenarnya pasar bersehati ini mumpung ada direktur operasional kayak gitu bukan dibongkar terus tidak dibangun gitu ya? Saat ini lagi proses revitalisasi pasar. Jadi bersehati itu lagi dipoles lah istilahnya. Karena akan menjadi ikon baru, maka akan dipoles pengelola, baik itu secara physically, secara infrastruktur. Kita juga lagi mempersiapkan secara persiapan SDM-nya untuk mengelola itu. Sehingga akan ada wajah baru setelah pasar itu selesai dibangun. Jadi kalau hari ini terjadi macet di sekitaran Calaca, kemudian banyak pengunjung pembeli yang merasa tidak nyaman dengan kondisi, ya kami dari PD Pasar memohon maaf sebesar-besarnya. Ini bentuk dari kepedulian kami untuk yang menjadi image negatif selama ini di masyarakat, bahwa pasar tradisional itu adalah pasar yang kotor, pasar yang becek, pasar yang banyak orang-orang yang mau dari orang paling baik sampai orang paling jahat. Nah, kita ingin merubah image itu sehingga
salah satu jalan yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah merevitalisasi pasar Persiati. Oke. Jadi untuk perencanaan selanjutnya dia akan tetap jadi pasar. Tetap akan menjadi pasar. Oh iya. Jadi pasar yang selama ini, kalau sekarang kan secara peraturan perundang-undangan sudah ada nama pasar tradisional, tapi sudah menjadi pasar rakyat. Nah, pasar rakyat inilah yang menjadi ikon baru khususnya di Kota Manado. Jadi kemarin sudah beberapa highlight kita sudah tampilkan di lokasi dan sudah berapa kali juga disampaikan melalui media sosial terkait dengan gambaran mau jadi pasar Persiati ini mau jadi seperti apa. Oke, kalau ada padahal di sini bagus nih. Oh Masih iya. bisa kita lihat itu. Rencananya kapan kemudian akan selesai dari pemerintah kota dan PT Pasar? Kalau secara pekerjaan proyeknya sebenarnya tanggal 31 Mei sudah clear. Oke. Tapi dengan kondisi dan melihat kondisi hari ini mungkin ada keterlambatan. Mungkin sekitar bulan Juni, Juli sudah selesai. Jadi diharapkan tahun ini memang Persiati itu sudah dengan penampilan baru, dengan wajah baru dan akan menjadi ikon baru. Karena memang dorongan dari pemerintah kota, Persiati itu akan jadi pasar wisata. Jadi bukan hanya sebagai tempat orang berbelanja, tapi akan ada tempat-tempat spot yang menjadi orang bisa nongkrong. Karena di sana nanti akan ada food court, kemudian ada jadi food court itu terintegrasi dengan para penjual ikan. Orang kalau beli ikan boleh beli bawa pulang, atau dia suka mau bakar di situ boleh juga langsung bawa ke food court. Jadi memang konsepnya akan lebih didesain sebagai pasar wisata. Karena lokasinya cukup strategis untuk view-view di Kota Manado. Ada Manado Tua, ada Jembatan Soekarno. Kemudian nanti kedepannya juga akan salah satu menjadi front water Kota Manado. Jadi hampir semua pusat aktivitas pariwisata akan dimulai dari pasar Persiati. Oke. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.